Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ala diniyah wa ala kunatin salihah ila hadratina min sabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi zahirin ajma'in wa khususan ma'alif hadirin Syekh Nawawi khusus syarh berkaitan wa la khususan Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman Islam, sehat walafiat pada kesempatan malam di bulan Rajab yang mulia ini, kita sudah memasuki pekan terakhir di bulan Rajab. Tentu rasanya kemarin baru kita sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, dan ternyata pekan ini tidak terasa sudah kita akan meninggalkan bulan Rajab. Itu artinya tidak lama lagi, kurang dari 40 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita mampu bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan juga kita kuat untuk meninggalkan apa-apa saja yang Allah larang. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, pada pertemuan pekan lalu kita bicara tentang keutamaan sholat Jumat, keutamaan hari Jumat, bahwa di antara keutamaan hari Jumat itu sendiri, siapa orang yang bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat, dari mulai mandi, berpakaian yang wangi, memakai parfum, lalu siap mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya, dan melaksanakan sholat Jumat itu sendiri, maka Allah akan memberikan pahala dan juga ampunan kepada orang tersebut dari Jumat yang dia lakukan dengan Jumat yang akan datang. Itu keutamaan daripada seseorang yang akan melaksanakan sholat Jumat, mempersiapkan dan selanjutnya melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Lalu di pertemuan yang lalu juga menjelaskan tentang sunnah bagi seseorang untuk melaksanakan mandi. Mandinya sunnah ketika fajar shodiq tentu sudah
muncul, maka itu disunnahkan seseorang untuk mandi dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu beberapa hadis yang lalu berkaitan dengan mandi sholat Jumat dan juga keutamaan-keutamaan bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Dia akan mendapatkan ampunan dari Jumat yang dia lakukan ke Jumat yang akan datang. Ini dijamin dosa-dosanya akan Allah ampuni. Kita memasuki hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jum'ati uslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba qabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra muttafaqun alaih. Qauluhu ghuslul janabah ay ghuslan ka ghuslul janabah fi sifat. Dari seperti mandi janabah, kemudian saat pertama akan awal yang berhubungan barang setelah saat kedua akan awal berhubungan seekor sapi. Dalam sebuah saat kedua maka seekor berhubungan seekor tugas bertanggung. Barang sebuah kata maka awal berhubungan seekor yang dan barang sebuah berangkat bisa terima maka awal berhubungan sebuah. Lalu apabila yang keluar berubah maka malaikat hadir menggunakan Jibril supaya Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang pada hari Jumat mandi seperti mandi janabah, kemudian melaksanakan dan berangkat ke masjid, maka pahalanya seolah-olah ila akhirih. Masih menjelaskan tentang pahala atau keutamaan hari Jumat dan keutamaan sholat Jumat. Kata baginda Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, orang yang akan melaksanakan sholat Jumat lalu mandi seperti mandinya orang janabah. Artinya mandinya tidak sepotong, berarti tidak dari leher ke bawah, tapi persis seperti mandinya orang janabat, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki semuanya basah. Maka kata baginda Nabi, setelah dia mandi lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk persiapan melaksanakan sholat Jumat, ketika dia termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk masjidnya, maka seolah-olah dia telah berkurban seekor unta. Dan ini di pertemuan 2-3 pekan yang lalu juga sudah disampaikan. Dan ini hadisnya sahih. Kemudian ketika datangnya kedua, seolah-olah dia telah berkurban seekor sapi. Ketika dia datangnya ketiga, seolah-olah dia berkurban seekor kambing gibas. Keempat seperti berkurban
ayam, dan kelima telur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan ini tentu ada berkaitan dengan seseorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Rasulullah tentang cara agar dapat dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Jadi suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah amalan yang bisa menyebabkanku Allah memasukkan ke dalam surga, wa yubaiduna finnar, dan Allah menjauhkanku itu dari api neraka?" Ini pertanyaan dari sahabat kepada Nabi. Sahabat pengen masuk surga dan pengen tidak masuk neraka. Lalu kata Nabi, "Ya Mu'adz, engkau bertanya dengan pertanyaan yang azim, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang luar biasa." Kemudian disyarahi dalam hadisnya bahwa berkaitan dengan amalan ini secara otomatis amalan itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Secara otomatis itu tidak. Artinya ketika orang berbangga dengan amalnya, saya sudah wakaf misalkan 1 hektar, saya sudah sedekah setiap hari Jumat 1 juta, saya setiap tahun berangkat haji, sholatnya 5 waktu full, tahajudnya full dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ketika dia kemudian mengandalkan daripada apa yang dia kerjakan, maka ini tidak akan secara otomatis Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Sehingga pada saat itu kemudian baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kalau amal kita tidak Allah masuk dengan amal yang kita lakukan, lalu Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga karena amal kita, apakah engkau juga sama?" Kata sahabat bertanya kepada Rasul. Lalu Rasulullah menjawab, "Iya, saya juga sama. Amalan yang dilakukan oleh baginda Rasul ini tidak kemudian akan memasukkan ke dalam surga, tetapi Rasul dan umat dari baginda Nabi ini dimasukkan ke dalam surganya Allah ini lantaran kasih sayang Allah atau rahmatnya Allah." Nah, ini yang menjadi dasar bahwa tidak boleh seseorang ini siapapun orangnya lalu mengandalkan terlalu optimis bahwa karena saya ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin, lalu pasti saya masuk surga. Maka tidak seperti itu. Nah, kembali kepada hadis yang tadi bahwa ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amalan adkhilul jannah wa yubayyun nar, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka, kata Rasul, yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bih. Syarat yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, melaksanakan salat, wa tutuz zakat, membayar zakat, wa tusumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hajjul bait, kemudian haji ke Baitullah. Ini amalan, ini jawaban dari baginda Nabi ketika ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal,
amalan-amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Maka 6 amalan inilah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah dengan amalan yang dia lakukan. Dalam arti ketika dia tidak menyekutukan Allah, ketika dia sholat, zakat, puasa, haji, maka ini dari rangkaian amalan-amalan ini yang akan menjadi wasilah seseorang mendapatkan daripada rahmatnya Allah atau ridhonya Allah, sehingga ketika Allah ridho, ketika Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada seseorang, maka orang tersebut sangat tidak mungkin dimasukkan ke dalam api neraka, dan dia pasti akan Allah masukkan ke dalam surganya ketika orang tersebut sudah mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita ngaji, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita sedekah, kita berinteraksi dengan masyarakat dengan niat karena Allah, ini sebagai wasilah sajalah, sebagai cara saja, sebagai step saja untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun terkadang ada peristiwa ataupun beberapa keterangan dalam hadis orang yang awalnya tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi di akhir dia husnul khotimah. Itu kan ada yang seperti itu. Dan sebaliknya, orang yang awalnya baik kemudian ternyata di akhirnya su'ul khotimah, dan itu pun ceritanya ada, tetapi tidak banyak. Tapi ada orang yang awalnya baik, awalnya buruk, kemudian di akhirnya husnul khotimah, itu ada tapi tidak banyak. Yang banyak adalah ketika amaliyahnya itu baik, maka akhirnya itu akan husnul khotimah. Ketika amaliyahnya buruk, maka di akhirnya itu kategori orang-orang yang su'ul khotimah. Ini tentu hal yang semacam ini ya istilahnya uruk lah kata orang Bekasi, atau linier kalau dalam bahasa pendidikan. Orang yang baik ya maka nanti akhirnya baik, orang yang awalnya buruk nanti akhirnya itu adalah buruk. Nah, ini terjadi pada siapapun, berkaitan dengan seseorang apakah dia kategori orang yang baik atau kategori orang yang buruk. Nah, berkaitan dengan hadis ini, kenapa kemudian hadis ini memberikan motivasi kepada seseorang ketika beribadah kepada Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, dan ketika dia datangnya itu persiapannya dari awal, maka seolah-olah Allah akan memberikan pahala seperti halnya orang berkurban dengan unta. Berarti pahala yang kita kumpulkan, ibadah yang kita lakukan, tentu nanti di sananya berbeda-beda nantinya. Kenapa kemudian ada al-mizan? Kenapa ada timbangan? Ketika timbangan amalnya lebih banyak yang baiknya, maka kategori orang-orang yang baik. Ketika sebaliknya, maka kategori orang-orang yang buruk. Oleh karenanya, ketika seseorang lalu melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam hal ini sholat Jumat, lalu dia datangnya lebih awal, tentu berbeda dengan orang yang datang yang kedua. Orang yang kedua datangnya yang ketiga tentu berbeda, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu juga tentu dengan sholat berjamaah di mushola atau di masjid. Ketika 3 rakaat di sholat maghrib itu, orang yang sama dan mendengar daripada takbiratul ihramnya imam,
tentu akan berbeda dengan orang yang baru datang atau makmum masbuk lah. Ya tentunya berbeda dalam hal ini. Sama-sama 20 derajat, 27 derajat, tetapi nilainya nanti tentunya berbeda dengan orang yang pertama. Sama halnya dengan orang yang berangkat menuju ke sholat Jumat, yang berangkatnya jam 9 tentu berbeda dengan yang berangkatnya jam 10. Jam 10 tentu berbeda dengan yang berangkatnya jam 11, jam 11 dengan yang jam 12. Tentu berbeda dalam hal ini, dan di sini digambarkan oleh baginda Nabi ini berupa analogi atau berupa gambaran seperti halnya orang yang kurbannya unta, kurbannya sapi, kurbannya kambing, ayam, dan telur. Ini untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat, tentunya lebih mudah. Kalau kemudian baginda Nabi menyampaikan nanti yang datang duluan pahalanya 1000, pahalanya yang kedua misalkan 800, yang ketiga 500, yang keempat 200, yang kelima 100 misalkan. Itu belum terbayang oleh masyarakat seperti kita yang awam ini. Tetapi kemudian ketika dianalogikan seolah-olah dia berkurban unta, berkurban sapi, berkurban kambing, dan seterusnya, maka sangat mudah bisa kita pahami. Oh iya, tentu kalau kurbannya sapi maka pahalanya lebih besar daripada kurbannya kambing, kan seperti itu. Tentu kalau kurbannya kambing berbeda dengan ketika kurbannya itu ayam, kan seperti itu. Nah, ini untuk lebih mudah difahami oleh orang awam seperti kita, sehingga baginda Nabi memberikan analogi, memberikan gambaran bahwa pahalanya seperti unta, sapi, kambing, dan ayam sekaligus telur yang terakhir. Nah, ini berkaitan dengan amalan. Berarti walaupun pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dengan ridho Allah dan rahmatnya Allah, tetapi amal yang kita kerjakannya, yang pahala yang kita kumpulkan ini pun akan menjadi pertimbangan lah istilahnya, apakah orang ini layak dimasukkan ke dalam surga atau tidak dengan amal yang kita bawa. Sehingga banyak sekali cerita-cerita bagaimana ketika manusia selesai hidup di dunia ini, maka dia berada di alam barzakh, di alam kubur, maka yang tersisa adalah amalnya, apakah amal baik atau sebaliknya amal itu buruk. Maka amal ini akan menjadi apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika saat itu, amal tersebut. Ya tentu pada saat kita hidup di dunia, ya kita tidak bisa melihat amal-amal yang kita lakukan ini bentuknya seperti apa. Tentunya kita tidak bisa melihat. Sama halnya dengan kita bisa merasakan tapi nggak bisa melihat, seperti pulsa, kan seperti itu. Pulsa yang 100.000 tentu berbeda dengan pulsa yang 10.000. Pulsa yang 100.000 berbeda dengan pulsa yang 1 juta, kan seperti itu. Semakin banyak amal yang kita lakukan, tentu semakin fasilitas yang akan kita dapatkan tentu lebih banyak. Sama halnya dengan pulsa tadilah kalau gambaran di dunianya. Semakin banyak saldo tabungan kita, maka semakin banyak juga kebutuhan yang kita butuhkan bisa kita beli. Dan semakin kecil saldo kita, maka sulit sekali kebutuhan yang kita beli itu semakin kecil. Begitu juga dengan amal-amal kita. Maka dengan beberapa tingkatan pahala tadi, ini menjadi motivasi kepada kita bahwa amalan itu sama-sama mengerjakannya, tetapi ketika waktunya berbeda, maka pahalanya pun berbeda. Dan terakhir di hadis ini dikatakan bahwa fa idza kharajal imam hadratil malaika yastami'una lidzikra. Kemudian kalau imam telah
menyampaikan daripada khutbahnya, maka malaikat pada turun mendengarkan daripada khutbahnya imam. Dan ini membuktikan bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia ketika di hari Jumat itu, malaikat pun akan mencatat atas apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, ini pelajaran yang penting buat kita bahwa ibadah ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Pahala pun ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu berkaitan dengan hari Jumat dalam waktu pemberangkatan di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang pertama menjelaskan tentang pahala yang berbeda-beda antara orang yang datang duluan dengan yang datang belakangan, maka di hadis yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang ada sa'atul mustajabah di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajabah, ada waktu-waktu yang sangat mantep lah. Apabila seseorang berdoa di saat itu, maka a'tahu iya, orang tersebut akan Allah kabulkan atas permintaan-permintaannya. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Tetapi waktu yang ada di hari Jumat itu baginda Nabi menyampaikannya saatnya, waktunya sedikit, tidak full 24 jam. Tujuannya adalah ya agar di waktu 24 jam di hari Jumat ini dimaksimalkan oleh umat baginda Nabi untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama, orang yang berangkat sholat Jumat ini pahalanya berbeda-beda tergantung berangkatnya jam berapa. Lalu di hari Jumat secara umum itu ada waktu yang waktunya sedikit, di mana di waktu itu ada waktu mustajabah atau waktu ketika seseorang memanjatkan doa kepada Allah, ini pasti akan Allah kabulkan. Waktunya kapan? Dalam hal ini baginda Nabi menyampaikannya pokoknya sedikit waktunya. Ya artinya 24 jam itu ya mungkin hanya 10 menit, mungkin hanya 5 menit atau 1 jam saja. Rasul tidak menyampaikan waktunya di jam berapa, di pukul berapa, tetapi pokoknya di hari Jumat ada waktu mustajabah. Nah, sehingga ini tentu memberikan pelajaran penting buat kita bahwa hari Jumat itu masuk ketika Kamis sudah selesai di waktu maghrib. Jadi dihitung Jumat itu ketika hari Kamis maghrib sampai Isya itu sudah Jumat. Malam Jumat itu sebenarnya sudah hari Jumat. Sampai pagi, sampai sore, maghrib lagi, itu hari Jumat itu sudah selesai. Jadi hitungan hari dalam kalender Qamariyah
itu dihitung setelah maghrib. Maghrib sampai ketemu maghrib lagi itu hitungan kalender Komariah. Kalau kalender Syamsiah itu kan dihitung di jam 12 malam, jam 00 kalau di Indonesia. Itu dihitung baru masuk waktu Jumat. Tetapi dalam kalender Komariah hitungan maghrib itu setelah sholat maghrib atau di waktu maghrib itu masuk sudah masuk hari Jumat. Biasanya di kita malam Jumat, itu sebenarnya hari Jumat sudah masuk. Dan di situ ada keistimewaan, yaitu ada saat dimana ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan segala hajat yang dipanjatkan oleh orang tersebut ketika meminta kepada Allah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah. Sebelum dilanjutkan, ada yang perlu kita musyawarahkan terlebih dahulu, dipersilakan. Ada yang perlu ditanyakan? Masih di hari Jumat. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syani sa'atil jum'ah. Qala qultu na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda shalah. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa berkata, Abdullah bin Umar bertanya, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan tentang saat yang istimewa pada Jumat dari Rasulullah SAW? Abu Burdah menjawab, ya, saya pernah mendengar ayah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saat itu berada di antara duduknya imam sampai selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jawabannya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Di hari Jumat itu ada saat, ada waktu yang doanya mustajabah. Dan menurut Abdullah bin Umar, ketika mendengar ayahnya bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang Rasul, ini membicarakan tentang hari Jumat, itu kapan? Yaitu saat dimana duduknya imam di mimbar hingga usainya sholat. Berarti setelah khutbah yang kedua, berarti ketika duduknya imam. Jadi khutbah pertama biasanya imam duduk, lalu 10-20 detik imam melanjutkan. Berarti dari khutbah pertama sampai selesainya imam ini melaksanakan sholat, ini adalah doa yang mustajabah tadi. Nah, berarti di duduknya imam ketika khutbah pertama, biasanya umumnya kita di wilayah Bekasi itu kan siapa yang biasa menjadi muroki itu, Bilalnya itu kan melantunkan sholawat Nabi biasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya itu kemudian imam naik mimbar lagi. Nah, itu dari situ berarti doa itu mustajabah. Maka ya kita perbanyak ampunan, mohon ampun kepada Allah di saat itu. Nah, ini menurut petunjuk dari cerita Abdullah bin Umar. Ya, maka karena waktunya pendek tadi, ya paling sekitar 10-15 detik saja, ya bisa kita, ya minimal kita baca istighfar di situlah, mohon ampun kepada Allah di 10-15 detik tadi, sampai tentu imam ini selesai melaksanakan sholat. Ini doa-doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir dari bab ini, Wan Ausib bin Ausib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudah alayya, rawahu Dawud bi isnadin sahih. Dari Rasulullah sesungguhnya hal yang paling utama adalah maka percayakan pada salawat untukku pada hari itu, karena bacaan salawatmu pasti disampaikan kepada aku. Hadis riwayat Abu Dawud bersama Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ausi bin Ausi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling utama adalah hari Jumat. Perbanyaklah berdoa sholawat pada hari itu, karena doa sholawatmu disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Di Jawa itu ada ijazah dari Kiai Makhrus Ali, almarhum almarhumlah. Kiai Makhrus Ali mengijazahi para santrinya setiap hari Jumat, jadi dari Jumat itu minimal 10.000 baca sholawat. Kemudian hariannya itu minimal 1.000 baca sholawat. Nah, lalu pertanyaannya, nanti apa untungnya, atau apa sih faedahnya, atau apa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang membaca sholawat tersebut? Ya nggak usah nanya katanya, kerjain aja dulu. Kalau 3 tahun belum kelihatan hasilnya, balik lagi. Itu begitu. Jadi apapun hajatnya, apapun yang diinginkannya, kerjakan itu dulu. Kalau 3 tahun belum berhasil, balik lagi. Nah, ini pantangan dari para santri waktu di pesantren itu, ketika dikasih ijazah, lalu ini untuk apa? Itu nggak boleh. Oh, ini untuk biar cepat dapat jodoh misalkan, biar cepat dagangannya habis, biar cepat jadi pejabat misalkan, itu nggak boleh. Pokoknya kerjakan dulu, minta sesuai dengan permintaan, karena kan masing-masing berbeda. Antara A dengan B kebutuhannya berbeda, C dengan D kebutuhannya berbeda. Maka kerjakan dulu, baru kemudian minta. Nah, tentu ketika kita melihat hadis ini sudah sangat jelas bahwa kata baginda Nabi, hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Di antara 7 hari yang Allah ciptakan ini, Jumatlah yang istimewa. Oleh karenanya, dengan keistimewaan Jumat ini, perbanyaklah untuk bersolawat kepada Nabi dan berdoa. Karena solawat dan doa tadi tentu untuk Nabi, dan Nabi pun akan dikembalikan lagi kepada orang yang bersolawat tersebut. Nah, sehingga tadi ketika para kiai, ketika para ustadz kemudian memberikan ijazah, perbanyak membaca sholawat di hari Jumat, malam Jumat. Kalau bisa 10.000 tidak harus duduk, tetapi boleh sambil rebahan, boleh sambil jalan, sambil naik motor, yang penting 10.000. Dan 1.000 pun sama seharinya. Pagi mungkin setelah sholat subuh 100, nanti sholat duha 100, setelah sholat zuhur 100, itu sampai malam itu selesai sampai 1.000. Dan 1.000 sholawat itu saya rasa nggak lama lah, paling 10 menit sampai 15 menit kalau benar-benar duduk ya. Kalau benar-benar duduk itu paling 10 menit sampai 15 menit. Nah, ini ijazah dari kiai-kiai di Jawa itu termasuk dari Kiai Makhrus Ali almarhum almarhumlah. Yaitu diantaranya adalah sholawat tadi. Sholawat kemudian keutamaannya apa? Ya tentu sangat banyak keutamaannya.
Sehingga dalam hadis ini pun dikatakan bahwa di hari Jumat itu maka perbanyaklah berdoa dan bersolawat kepadaku, karena kata baginda Nabi ya, solawat itu ya akan dikembalikan lagi kepada orang yang bersolawat tadi. Jadi sebenarnya ketika kita bersolawat itu ya tujuannya untuk kita, tujuannya dikembalikan lagi kepada kita. Nah, hanya saja lewat baginda Nabi nanti baru kembali kepada kita. Nah, ini penutup dari hadis dengan tema keutamaan hari Jumat. Maka dalam hadis penutup ini adalah seseorang ketika memasuki hari Jumat itu adalah istimewa, maka pergunakan waktu yang istimewa ini dengan amalan yang istimewa. Apa sih amalan istimewa? Banyak doa dan banyak bersolawat. Itu amalan istimewanya, banyak doa dan banyak bersolawat. Maka ketika seseorang banyak doa dan bersolawat kepada Nabi, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dalam hal ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu ketika dia melakukannya sesuai dengan syarat dan ketentuan ketika doa dan juga bersolawatnya. Tapi intinya solawat Nabi ini tidak akan pernah kosong. Kalau istilah nanam padi itu tidak akan pernah, kalau kata orang Indramayu itu gabuk, Pak. Jadi tidak akan pernah putih, pasti ada isinya. Kalau nanam padi itu mungkin padinya nggak ada isinya, gabahnya mungkin juga ada isinya. Tapi kalau sholawat sudah pasti ada faedahnya, ada asarnya, bekasnya, dan juga ada keutamanya dengan seseorang memperbanyak membaca sholawat. Minimal ya sehari 1000, kalau hari Jumat diusahakan 10.000. Ya itu. Ya kalau ditanya dalilnya apa 1000 dan 100.000, ya dalilnya baca banyakin sholawat aja kan begitu. Maksudnya biar ngitungnya gampang kalau gitu. 1000 dan 10.000. Kalau ditanya dalilnya ya hitungan 10.000 mana, 1000 mana ya nggak ada. Tapi memperbanyak membaca sholawat, pada intinya seperti itu. Kita cukupkan untuk kesempatan malam hari ini di penutup bab tentang keutamaan sholat Jumat. Isya jam berapa, Pak? Jam 32. Ya, 1 menit lagi. Ada yang perlu didiskusikan? Oh, udah pas. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.